Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Shalom, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat kita berkumpul lagi dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Dan pada hari ini kita percaya Tuhan mempersiapkan berkat yang ajaib bagi kita semua. Haleluya. God is good all the time. God is good. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan siri khotbah yang khotbah singkat, siri khotbah yang mungkin ada 6 siri khotbah. Yang minggu lalu kita sudah sama-sama membahas mengenai Rahab. Dan hari ini kita akan melihat satu sosok pahlawan yang tidak seperti biasanya. Dan kita mau belajar dari sosok ini, kenapa dia namanya sampai dicantumkan di list dari orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama, yaitu seorang yang namanya Yeftah, saudara. Seorang yang namanya Yeftah. Nah, saya akan mengajak saudara melihat di dalam Ibrani 11 ayat 32, dikatakan di situ, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan menceritakan dan mengajar kita kebenaran mengenai sebuah pahlawan Tuhan yang dinamakan Yeftah. Dari kitab Hakim-Hakim di dalam Perjanjian Lama, nanti kita akan membuka bersama-sama Hakim-Hakim pasal 11. Saya bisa minta Ibu Lina akan membacakan bagi kita semua Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iya. Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ayat pasal 11 ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Lina. Di sini dikatakan saudara bahwa Yeftah yang adalah orang Gilead itu adalah dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita akan melihat kenapa dia disebut pahlawan yang gagah perkasa. Namun setelah itu firman Tuhan menulis, tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Nah, saudara, Yeftah ini memang punya ayah, seorang yang cukup terpandang, karena itu dia punya istri lebih dari satu. Dan lebih dari satu ini, istri resminya mungkin satu atau dua lah kira-kira ya, istri resminya. Tapi dia punya istri-istri yang tidak resmi.
Nah, salah satu istri-istri yang tidak resmi itu adalah ibu daripada Yefta. Nah, zaman dulu itu seorang perempuan yang tidak resmi menjadi istri itu memang dikatakan perempuan sundal, saudara. Nah, karena hal inilah yang membuat ibu daripada Yefta itu sangat tertekan karena dia ini dihina, dikucilkan, dan disebutlah sebagai perempuan sundal. Karena itu waktu dia melahirkan Yefta, Yefta itu artinya Yahweh yang membebaskan. Ia yang melepaskan, ia yang membukakan. Jadi dia punya pengharapan sama anak ini sangat besar. Dan akhirnya kita lihat memang Tuhan menggenapi apa yang jadi kerinduan dari seorang ibu. Walaupun secara strata masyarakat memang dianggap bukan perempuan baik-baik pada masa itu. Nah, kita melihat di sini saudara, hal yang pertama adalah yang saya kasih items di situ. Yang pertama adalah perpisahan yang menyakitkan. Nah, kita lihat bahwa ayat yang kedua ayat yang kedua khususnya, maka istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Jadi lebih daripada satu, tapi saya percaya bahwa Yefta ini anak lelaki yang pertama. Dan setelah besar, Yefta ini diusir saudara dari keluarga oleh keluarga dari sisi mama yang resmi lah. Jadi istri mama dia yang lain gitu, istri papanya yang lain yang resmi. Jadi masa itu memang Yefta diusir dan ini tidak bisa kita sangkali ya saudara. Banyak sekali di dalam keluarga masalah-masalah mengenai uang khususnya dan warisan itu akhirnya menjadi masalah yang sangat rumit. Karena lewat masalah inilah bisa terjadi perpecahan keluarga, bisa terjadi keributan, bisa terjadi masalah-masalah yang besar saudara. Dan inilah yang terjadi dengan Yefta. Nah, kita lihat di situ, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Mereka tahu kalau Yefta ini anak laki-laki dari papanya dan biasanya anak laki-laki juga dapat gitu. Nah, karena saudara-saudara yang lain gak mau bagian mereka itu akhirnya jadi berkurang. Misalnya anaknya ada 5, ketambahan Yefta, wah aturannya mungkin dari berapa million dibagi sekian kan jadi berkurang. Jadi dibilang wah udah Yefta aja lah yang kita usir aja. Jadi karena begitu Yefta diusir, Yefta disingkirkan saudara. Dan ini memang yang sering kali sampai saat ini masih terjadi, banyaknya pertikaian, banyaknya urusan-urusan dalam keluarga. Family affairs yang terjadi di dalam keluarga hanya karena urusan uang, warisan, dan rumah, dan mungkin tanah, dan apa aja lah yang mereka mungkin gak tahu, tiba-tiba masalah itu terjadi dan keributan terjadi. Dan ini yang memang menyebabkan Yefta diusir dan dibuang dari keluarganya saudara. Yang kedua kita lihat bahwa Yefta pergi melarikan diri. Nah, pergi melarikan diri, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sanalah berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah saudara, perpisahan diri. Yefta melakukan pelarian diri pada masa itu karena dia diusir saudara. Dan saya lihat bahwa ada di dalam masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita saudara. Biasanya orang-orang yang tertolak itu, atau orang-orang yang tertolak, orang-orang yang diusir, orang-orang yang punya masalah, memang biasanya ada beberapa hal yang terjadi saudara. Yang pertama adalah mereka itu merasa sebagai inferior. Mereka merasa bahwa mereka akhirnya yang pertama sikap atau akibat karena diusir, karena ada masalah. Biasanya orang tersebut akan mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyesal. Bahkan akhirnya bisa ada terjadi gangguan jiwa karena hal tersebut. Orang itu juga gak mau menghadapi masalah, berdiam dan penuh dengan kesedihan. Itu orang yang ciri-ciri orang yang punya masalah tertolak atau tidak diakui saudara. Masalah tertolak ini macam-macam, bisa terjadi bahkan sebelum kelahiran itu ada. Jadi lagi di dalam kandungan
kalau papanya mau laki-laki yang lahir perempuan, anak perempuan ini juga bisa merasa seperti itu. Dan rasa penolakan, rasa rejection, rasa tidak diterima. Yang pertama, orang bisa mengasihani diri sendiri, tertutup dan sama sekali tidak mau bergaul dan mengalami depresi. Ciri orang yang kedua berbeda, orang itu akan lebih agresif. Biasanya merusak diri karena pikir siapa yang sayang dan peduli sama saya lagi. Jadi dia merusak diri, menghancurkan hidupnya, melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Nah, kita lihat saudara, hal seperti ini banyak terjadi sampai hari ini bahkan di negara ini. Jadi yang pertama, dia memang orang yang menyendiri, introvert sendiri, memang tidak bisa bergaul dan segala macam. Orang yang kedua lebih ke agresif. Nah, si Yefta memang kelihatannya seperti itu. Dia lebih ke arah agresif, mungkin ikut dengan kelompok yang menerima dia apa adanya. Dan inilah yang membuat orang-orang yang merasa tertolak itu salah satu sikapnya tadi merusak diri, nggak mau tahu, tidak peduli dan segala macam, lebih agresif. Dan yang ketiga ada lagi jenis yang ketiga saudara. Orang-orang yang merasa tertolak, yang merasa tidak diterima, yang ada masalah. Yang ketiga ini justru mereka akan melakukan segala usaha untuk membuktikan diri. Untuk membuktikan diri bahwa saya ini I'm someone, saya ini bisa. Jadi orang-orang ini akan jadi yang teratas justru karena mereka melakukan segala sesuatu untuk membuktikan diri kalau mereka ini worth it gitu. Mereka ini orang yang memang harus dihargai dan harus dipandang. Nah, ini terjadi campuran antara ciri yang kedua dan yang ketiga saudara. Orang yang merusak diri dan orang yang mau menyatakan dirinya hebat. Karena itu saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani seseorang, kita mesti benar-benar berdoa minta roh yang daripada Tuhan untuk menyatakan kepada kita apa yang menjadi masa lalu, yang menjadi hal-hal yang dipendam oleh seseorang sehingga ia ada di posisi yang sekarang ini. Kalau dia memang orang yang berhasil, yang sukses segala macam, tapi orangnya arogan, sombong dan segala macam, itu bisa kita trace dari masa kecilnya dia seperti apa. Jadi bisa keluar juga memang berhasil dan segala kelihatan, tapi dia sebenarnya menyimpan dendam yang sangat besar. Nyimpan dendam yang sangat besar, dia nggak mau tahu dengan orang lain, pokoknya saya harus berhasil dan segala macam sampai. Dan biasanya orang yang seperti itu juga nggak mau peduli dengan orang lain. Jadi 3 hal ini yang terjadi saudara kalau orang itu merasa tertolak. Orang itu merasa dia tidak diterima. Dan ini harus kita lihat saudara. Ada banyak yang sekarang terjadi, bisa orang itu memberontak, orang itu bikin perkara, kriminal dan lain-lain. Itu sebenarnya apa yang terjadi di atas. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi awal-awal masa pertumbuhan hidupnya. Apakah dia pernah merasa tertolak, tidak diakui, dia merasa ditinggal oleh orang tua dan lain-lain. Itu yang menyebabkan seseorang itu bisa punya depresi, punya gangguan mental dan lain-lain. Gangguan mental pun ada levelnya saudara. Jadi kalau level yang sudah tinggi itu biasanya harus bertemu dan konsultasi dengan profesional karena dibutuhkan dokter. Karena sampai di level yang sangat tinggi itu ada perubahan cairan di dalam otak dan metabolisme di dalam hormon di dalam tubuh. Sampai sedemikian. Jadi kita juga nggak bisa, inilah di sini letak banyak area gray area dan seringkali dipergunakan oleh orang yang commit criminal. Tinggal dibilang, dia orang gila. Gitu aja. He's not stable. Nah terus kok nggak dihukum gitu. Cuma karena dia begitu. Nah kita lihat apa yang terjadi dengan Yefta. Memang cuma firman Tuhan dibilang dia ditolak, namanya orang perempuan sundal ditolak dan pergi. Tapi kisah ini saudara dari awal, ini merupakan kasus sehari-hari dari semua manusia. Semua manusia. Kita dibesarkan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Dibesarkan oleh orang tua juga yang tidak sempurna. Jadi kita memang dari kecil
sadar atau tidak sadar, kita semua nih punya luka. Punya luka di dalam hati yang akhirnya terpendam, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau ada masalah datang, itu bisa trigger itu keluar. Tapi kita nggak sadar. Kalau mungkin kecil kita pernah dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan cici kita, dengan koko kita, atau kecil-kecil kita nggak pernah lihat papa kita atau mama kita dan lain itu menyayangi kita, atau ya tipikal orang tua Asia memang tidak seperti itu ya saudara. Tapi inilah kenyataan bahwa mungkin dari kecil itulah ada hal-hal yang menjadi bawaan sampai kita besar. Karena itu waktu Tuhan datang dalam hidup kita, kita menerima Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya di dalam setiap dia berfirman, dia sedang ingin memperbarui hidup kita lagi, bahkan dari hal-hal yang kita sudah pendam. Yang kita nggak tahu itu sudah sempat menjadi luka dan mengubah pola pikir kita. Yang sudah mengubah pola pikir kita menjadi orang yang tidak gampang percaya sama orang. Bukan hanya kejadian waktu kita gede, waktu kita hire kontraktor, kita nyewa ini terus orang bohongin kita. Bukan hanya yang itu-itu aja, sebenarnya dari waktu kita dari kecil dulu itu ada hal-hal yang memang sempat melukai kita. Nah ini harus kita sadari saudara. Sebab di dalam setiap kali kesempatan kita dengar firman Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya mau memperbaharui kita dan mau merombak kita, membersihkan seluruh sikap hidup kita. Nah dari situlah memang saya cenderung dalam setiap konseling, kalau mau masuk ke pernikahan dan lain-lain, orang harus benar-benar siap dan bersihkan dulu semua hatinya dan segala macam supaya masuk itu kita clean slate, benar-benar awal yang baru. Kita nggak bawa di dalam pernikahan masuk, oh kamu harus kayak mamaku, kayak papaku dan lain-lain. Tapi biarlah standar, yang jadi standar adalah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Nah itu. Jadi dua-dua akan bertumbuh ke arah Kristus. Nah ini memang masuk lebih dalam ya saudara. Kalau cuma kita bicara Yefta larikan diri. Tapi dia lari, dia berkumpul dengan para perampok-perampok atau bisa dikatakan kumpul dengan preman. Kumpul dengan preman. Karena dia mungkin merasa preman gak banyak drama, preman ya bilang ya, enggak bilang enggak, lebih jujur dan lain-lain. Mungkin seperti itu saudara. Nah hari Sabtu kemarin saya diajak sama Mas Nano untuk khotbah di salah satu persekutuan namanya Crossline. Itu memang saya lihat juga ini anak-anak jalanan sebenarnya ya, unreachable people. Unreachable people itu ada banyak kelasnya, ada suku-suku yang tidak terjangkau. Ini orang-orang yang tidak terjangkau dengan Injil. Salah satunya anak-anak jalanan ini yang macam-macam saudara. Ada satu ibu yang dulunya Muslim, dia menikah dengan orang Kristennya dibikin jadi Islam. Sekarang dia balik lagi, sekarang dia jadi orang Kristen percaya, tapi suaminya belum jadi Kristen lagi gitu. Jadi di situ ada macam-macam. Ada preman yang tatonya banyak juga begitu. Tapi ada pendeta dari MDC juga ada menaungi. Karena biasanya persekutuan yang seperti ini harus ada umbrellanya. Untuk apa? Untuk pertanggungjawaban saudara ya. Jadi bisa dilihat. Nah pendeta ini juga bilang ya saya melayani di sini Pak. Memang mereka ini orangnya apa adanya gitu. Ya bilang ya, enggak bilang ya. Jadi kita lihat memang mungkin waktu itu Yefta bilang di keluarga nih semua cuma karena uang. Mau bilang orang tua, mau bilang adik kakak, semua bohong. Semua cuma lihatnya uang, gak ada yang terima saya dan orang-orang inilah terima saya apa adanya. Dia akhirnya bersekongkol dan diterima dengan kalangan preman-preman ini saudara. Nah dari situ kita lihat bahwa Tuhan yang mengizinkan dan mengatur segala sesuatu di dalam kehidupannya si Yefta ini. Dan pada masa-masa itu, waktu peristiwa tersebut sedang terjadi, ini kitab hakim-hakim ini ya saudara, punya beberapa hakim pada masa itu. Yefta kalau nggak salah hakim yang nomor 3 atau nomor 4. Nah sebelum masa hakim-hakim, kisah ini adalah bagaimana
ke bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Sebelum sampai ke tanah Kanaan kan Musa dipanggil Tuhan dan akhirnya di bawah pimpinan Yosua tinggallah di tanah Kanaan ini terus. Akhirnya Yosua juga dipanggil Tuhan. Dari situ orang Israel kerohanian dan karakter hidupnya itu turun terus. Turun terus, akhirnya mereka berdoa, mereka dikasih Tuhan hakim-hakim. Nah, salah satu hakim yang ada waktu itu adalah Yefta. Sebelum muncul Yefta, hakim yang sebelumnya itu udah lama mati, saudara. Jadi waktu setiap pemimpin dalam negara ini, dalam bangsa ini meninggal, bangsa ini jadi kebingungan. Kayak ayam kehilangan induknya. Udah ancur-ancur lagi. Dan selama itulah Bani Amon, bangsa yang namanya bangsa Amon ini seperti menjajah, belum menjajah sih, menakut-nakuti, menteror dan menyiksa bangsa Israel selama 18 tahun. Jadi memang mereka pada masa itu masa-masa yang tidak baik, Jadi kita lihat yang ketiga, saudara. Pokok yang ketiga di sini, kebenaran yang ketiga adalah segala sesuatu masih bisa berubah. Nanti saya bisa minta Ibu Lina bisa bacakan lagi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Hakim-hakim ayat 6 sampai yang ke-10. Hakim-hakim pasal 11 ayat 6 sampai 10. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Amin. Amin, terima kasih Bu Lina. Jadi setelah dia diusir nih saudara, keluarganya dan tua-tua di Gilead datang lagi cari dia. Datang lagi mencari Gilead. Nah, sekali lagi saudara, kita lihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita masih bisa berubah. Kalau sekarang kita pikir kita punya masalah yang berat, kita mungkin rugi banyak, segala macam. Tapi selama kita masih bisa bangun tiap hari, tiap pagi. Selama kita masih bisa hirup udara, selama kita masih bisa bernafas, masih bisa makan. Selama itu juga Tuhan akan menolong kita. Amin saudara. Segala sesuatu bisa berubah saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Yang dulu kaya nanti bisa jadi miskin. Yang dulu punya segala sesuatu kita gak tahu akhir hidupnya akan jadi seperti apa. Segala sesuatu bisa berubah. Di dalam pandemik ini segala sesuatu kita lihat banyak berubah. Gereja yang dulu ada di mana-mana, wah orang hari Minggu rame semua. Orang datang semua, wah yang main musik lengkap segala macam. Sekarang banyak yang udah tutup, gak ada lagi. Jadi semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Yang baik bisa berubah jadi tidak baik, yang tidak baik bisa berubah jadi baik. Yang tidak pernah berubah hanya Tuhan. Amin saudara? Tuhan tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah adalah kematian. Kematian selalu ada. Dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Akan selalu ada perubahan. Nah bicara mengenai Gilead ini saudara, orang yang gak dianggap, yang dibuang, yang jadi sampah masyarakat, dikatakan jadi preman. Wah akhirnya dicari lagi sama keluarganya, dicari lagi sama para pemimpin-pemimpin bangsa itu, dicari lagi dan diminta untuk memimpin mereka
melawan bangsa Amon. Kamulah yang pimpin kita lah. Nah ini saya ingat sebuah cerita, saudara. Nah ini dari buku ya saudara, buku karya Victor Hugo, Les Miserables ini memang dibikin pada tahun 1862, mengisahkan tentang orang yang ada di Perancis pada masa pemerintahan Napoleon dengan Louis Philippe. Ceritanya tentang seorang narapidana yang bernama Jean Valjean. Kalau bahasa French-nya ya, Jean Valjean ini dia dibebaskan setelah 19 tahun. Jean Valjean itu si Hugh Jackman, kalau saya suka nonton filmnya, mau lihat musicalnya bagus sekali. Jadi Jean Valjean ini setelah 19 tahun di penjara, dia dibebaskan. Kenapa dia di penjara? Karena dia mencuri roti untuk anak adiknya yang perempuan. Keponakannya perempuan kelaparan gak bisa makan. Dia curi roti, di penjara 19 tahun. Di penjara 19 tahun. Dan dia diikuti oleh polisi, singkat cerita hidupnya diikuti oleh polisi, ditangkap lagi satu kali. Akhirnya dia sembunyi dia kabur lagi, dia sembunyi di seorang Romo, di seorang pendeta Katolik. Dia sembunyi di situ, dipeliharalah oleh pastor ini. Oke, kamu gini. Tapi memang masih muda, masih penuh darahnya, masih ini ya saudara. Dia curi lagi tuh. Dia curi sendok-sendok, kan silver mahal ya, sendok, gelas, perabotan dicuri lagi. Dia kabur, ketangkep polisi, polisi panggil ini pastor. Ini yang curi tempat kamu nih, saya udah ketemu nih, katanya. Ini memang kamu curi dari pastor ini ya? Pastor ini terus bilang, enggak, saya yang kasih barang itu buat dia. Akhirnya dibebaskan. Dan dibebaskan, dia tanya, kenapa kamu kok ngomong seperti itu sih? Bela-bela, saya kan yang curi, kenapa kamu mesti bilang seperti itu? Nah sekali lagi, saya tidak memberikan kebenaran kepada siapa yang tidak berhak mendapatkan kebenaran. Karena memang waktu dia ambil barang itu, pastor ini udah tahu bahwa ini orang pasti nanti akan curi. Dia udah tahu konsekuensinya. Dia udah tahu saudara, pasti begitu. Nah kita lihat kan di dalam hidup juga banyak saudara. Orang punya bisnis, orang kasih kesempatan sama bekas narapidana, oh kamu sini deh baik-baik ini. Banyak juga yang jadi orang baik, banyak juga akhirnya yang memang mental maling ya maling gitu. Nah, mau shortcut, mau cepet, punya kebutuhan maunya cepet, ya mencuri lah dari situ. Tapi setelah ditolong oleh pastor ini, dia tanya, no, saya sudah menyerahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kebaikan saya ini pasti Tuhan akan mengubah kamu. Dan singkat cerita, si Jean Valques ini akhirnya berubah, orang itu bekerja, akhirnya punya usaha sendiri, dan singkat cerita jadi salah satu wali kota di Eropa. Ini sebenarnya kisah nyata. Tapi Victor Hugo itu cerita ini sudah banyak di mix dengan karakter-karakter yang berbeda. Ada juga dikatakan karakter yang jadi tokoh utamanya tadi itu adalah orang akhirnya yang membuat badan detektif di Perancis yang pertama. Jadi kita lihat bahwa hidup seseorang masih bisa berubah, saudara. Hidup seseorang masih bisa berubah. Waktu saya tinggal di Kelapa Gading, di dekat kita tuh banyak tukang beca. Ada salah satu tukang beca yang di-hire sama orang tua saya untuk bikin-bikin rumah, bersih-bersih, terus rombak-rombak apa. Nah dari situ ada orang yang rajin, papa saya percaya, akhirnya diajarin nyetir, akhirnya didaftarin di company jadi supir company. Sampai akhirnya terakhir kita tahu dia jadi juragan oplet. Dulunya tukang beca. Dan hidup manusia bisa berubah. Amin saudara, hidup manusia bisa berubah. Loh saudara pikir, wah sekarang aduh aku susah begini. Oh jangan cepat-cepat bikin merasa seperti itu saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Kalau kita lihat anak kita dulu gini, sekarang berbeda kan saudara. Segala sesuatu dapat berubah. Jadi dari sini kita lihat bagaimana hidup Yefta diangkat dan dirubah oleh Tuhan
Karena Yefta ini sebenarnya adalah orang yang memang mendapatkan warisan iman dari mamanya, saudara. Warisan iman dari mamanya. Yang keempat, mengapa Yefta dipilih menjadi panglima perang? Kenapa orang-orang itu, para tua-tua dan keluarganya dia cari Yefta? Nah, sekali lagi saudara, pada masa itu memang di dalam Israel ini hidup mereka ini lagi merosot. Gak ada, jarang laki-laki yang bisa, laki-laki yang benar itu jarang lah gitu istilahnya. Nah, salah satu-satunya yang mereka lihat dan mereka pikir toh masih ada hubungan saudara, ya mereka pilih Yefta itu. Mau dia preman dikatakan segala macam. Nah, atau ada kemungkinan yang lain saudara, Yefta ini mungkin seperti Robin Hood. Jadi walaupun dia preman dan segala macam, dia masih menolong orang-orang yang butuh, dia masih menolong. Karena itulah yang menjadi plus point dan orang-orang para tetua ini akhirnya datang kepada Yefta. Yefta bilang, dulu kamu buang aku ya, sekarang kamu datang kepadaku gitu. Nah, mereka bilang, udahlah, itu kan masa lalu. Sekarang kita gini, kita mau kamu jadi pemimpin kita. Nah, ini yang luar biasanya di sini, saudara. Kebenaran yang kelima yang kita belajar dari Yefta adalah Yefta di dalam masa itu, Yefta nggak dendam. Yefta nggak kurang ajar dulu, ya. Saya dibuang, dibilang dari perempuan sundal, mama saya nggak diakuin, begini sekarang datang ngemis-ngemis ya. Dia nggak gitu. Dia nggak jumawa, dia nggak dendam. Tapi dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke mana saudara? Ke hadapan Tuhan di Mizpah. Mizpah itu apa? Kalau Hakim 10, saudara buka ayat 17. Dikatakan kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Nah, bait Allah belum ada sampai Salomo membangun bait Allah. Jadi pada masa Israel dulu itu keluar, kemanapun orang Israel pergi, mereka buat kemah suci. Dan kemah suci di dalamnya ada tabut perjanjian, nah itulah yang dibawa-bawa, saudara. Nah, terakhir mereka ada dan berkumpul, dibuatlah kemah suci itu di Mizpah. Jadi Yefta datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke bait Allah, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa nggak semua yang dilihat secara kasat mata gitu ya saudara. Dari tampang, dia tinggal di mana dan semua segala macam, oh ini orangnya pasti nggak benar, nggak juga. Nah, dikatakan walaupun dia kumpul dengan para perampok, tapi ternyata dia tetap membawa iman dari mamanya yang dulu itu. Karena itu waktu para tetua itu datang dan ngajak dia, akhirnya dia juga setelah pergi dengan para kepala itu, akhirnya Yefta juga datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, dia bawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Nah ini, orangnya nggak dendam. Di dalam hidup ya seperti itu saudara. Kan orang bilang hidup seperti roda, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Makanya kita mesti baik sama semua orang, karena kita nggak tahu. Satu kali orang itu dipakai Tuhan untuk bantu kita. Amin saudara. Makanya lebih baik jangan, kalau bisa punya teman banyak ya ngapain punya musuh. Itu. Tapi juga kita sadar bahwa kita nggak bisa nyenangkan semua orang. Kita juga sadar bahwa nggak semua orang juga suka dengan kita. Ya udah nggak apa-apa. Tapi selama kita punya niat yang baik, kita punya motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, jangan takut. Orang-orang Tuhan bisa gunakan siapapun untuk menolong hidup kita. Dan jangan pernah kita burn out the bridge. Kalau dulu kita pernah ada di komunitas yang berbeda, sekarang ada di komunitas berbeda. Jangan pernah burn out the bridge. Jangan pernah terus langsung, udah
yang dulu udah nggak pernah lagi, kita udah putus hubungan dan lain-lain. Jangan juga begitu, saudara. Kalau memang tidak ada apa-apa ya, tapi ya itulah yang terjadi dengan Yefta. Dia bawa perkaranya kepada Tuhan. Nah, yang keenam, saudara, Yefta bersikap sebagai pemimpin dan sebagai hamba Allah. Ini luar biasanya Yefta. Nah, mungkin Ibu Lina bisa baca lagi sebentar. Hakim pasal 11 ayat 12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ya. Amin. Makasih Bu Lina. Jadi kita lihat, kan para tua-tua tadi udah datang ke Yefta ya saudara. Dia minta, udah Yefta kamu jadi pemimpin kita lah. Kamu jadi pemimpin kita, kamu jadi pemimpin pasukan bangsa ini. Untuk mengatasi Amon ini. Yang udah 18 tahun. Udah bikin kita hancur-hancur. Kamulah yang jadi pemimpin. Nah waktu dia jadi pemimpin dia juga gak langsung mumpuni gitu. Jadi pakai kesempatan, ini oportunis. Wah tiba-tiba dia jadi berubah, bikin sesuatu yang konyol dan lain-lain. Enggak. Tapi dia pertama, dia menghadap Tuhan, dia bawa perkaranya, dia minta pimpinan Tuhan. Dan setelah itu Yefta mengirim utusan kepada Raja Amon, saudara. Nah sekarang Amon itu, siapa Amon itu ya saudara? Amon itu saudara kalau di dalam hari ini, Amon itu adalah negara yang ada, kalau kita lihat Amon itu ada di sebelah timur Galilea. Jadi ini, bentar ya, ada sebelah timur Galilea. Nah kita lihat ini. Nah Galilea itu saudara ada di utara dan Yudea itu ada di selatan. Yudea itu ibu kotanya Yerusalem. Jadi saudara lihat Yerusalem. Nah, kita lihat Moab itu di situ ya. Kerajaan Amon itu di atasnya ya. Jadi saudara lihat. Nah, Amon itu ada di situ. Nah, hari ini Amon itu saudara adalah bangsa Yordania. Makanya waktu kita ke Israel kita ke Yordan kan. Yordan itu pada masa itu Yordan itu bangsa Arab. Tapi Arab yang belum dimasuki oleh Islam. Jadi ini dia, bangsa Amon. Orang Arab, bangsa Arab yang belum dimasuki oleh Islam. Nah sekarang itu Yordan, ibu kotanya Aman. Itu dari Amon. Jadi inilah yang kalau Israel hari ini saudara. Nah jadi dulu itu dia lihat bahwa orang-orang yang kerajaan Amon ini selalu bikin onar. Jadi dia kirim surat, dia kirim utusan kepada Raja Amon. Apa sih urusan kamu sehingga kamu nih kok bikin masalah bahkan mau perang sama kita nih. Sebenarnya apa yang menjadi masalah bagi Anda? Dikatakan seperti itu ya saudara. Nah lalu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 si Yefta menerangkan, ini dia. Yefta menerangkan, sebelum itu kita kembali sedikit sini ya saudara ya. Nah iya. Ayat 13 kan, kenapa sih kamu mendatangi aku untuk perang gitu. Ayat 13, Raja Amon bilang gini, orang Israel tuh waktu berjalan keluar dari Mesir, dia telah merampas tanahku dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok sampai ke sungai Yordan. Sekarang kembalikan semua itu kepada saya. Waduh, lalu Yefta mengirim utusan. Ayat 15, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Kata Yefta. Dari sini kita udah mulai tahu saudara, Yefta menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nah kalau kita lihat kok preman, kok orang yang istilahnya dibuang, orang gak bener, kok tiba-tiba bisa suddenly bisa berubah. Bisa tiba-tiba kok berubah. Sebenarnya gak bisa tiba-tiba berubah saudara. Orang gak bisa tiba-tiba berubah dalam semalam seperti begini. Ini menyatakan bahwa dari mulanya orang yang namanya Yefta ini
orang baik. Dan orang yang punya hubungan yang benar sama Tuhan. Jadi bukan orang yang, tadi saya kan ceritakan ya bagaimana saya jelaskan orang yang tertolak, yang terusir, itu bisa ada 3 tipe orang karena mengalami penolakan, rejection, dan hal yang sangat berat. Dia bisa menyiksa, dia bisa menyendiri sendiri, atau dia bisa menyiksa diri, atau dia bisa menjadi orang yang mau membuktikan dirinya berhasil. Karena, gitu. Bisa begitu juga. Tapi Yefta nih bukan seperti orang-orang yang dia menerima iman yang dari mamanya itu. Dia bilang, karena saya merasa terjepit, keluarga orang-orang menghina saya punya harapan anak saya ini seperti, saya kasih nama Yefta yang artinya Yahweh membebaskan. Yahweh menolong, Yahweh membukakan. Itulah. Nah dari situ kita lihat Yefta ini punya karakter yang baik dari awal. Dia pergi, kalaupun dia pergi kepada orang-orang yang perampok atau preman seperti itu, kita pun gak tahu sebenarnya. Seperti apa perampok atau preman itu, apakah mereka suka membunuh dan lain-lain gak. Tapi saya tahu bahwa anak ini, orang ini yang namanya Yefta, orang yang bisa membawa diri. Orang yang bisa membawa diri. Karena itu dia bisa bisa bersikap sebagai pemimpin dan dia bisa bersikap sebagai hamba Tuhan. Dia tahu caranya dealing dengan negara lain. Dia nggak asal, kita bikin pasukan yang banyak ya, kita serang aja nih. Kan biasanya kalau orang-orang, saudara ngertilah, kita kan dari Indonesia, kita tahu gitu ya. Orang-orang yang maaf kata ya, maksudnya uneducated dan lain-lain, punya kecenderungan untuk pokoknya jalan dulu, maksudnya pikirnya belakangan, bertindak dulu, ngomong dulu, pikirnya belakangan. Itu kan sering kan orang begitu. Nanti kalau udah gebuk gini, salah orang, bukan dia. Lalu kita di penjara, syukurin maksudnya ya. Atau gimana lu, asal lu nyablak aja gitu. Atau kalau saudara suka lihat kan sekarang suka banyak anak muda bikin prank. Prank tuh kayak ngerjain orang gitu. Kayak tahu-tahu bukan dia gitu, ada orang lain gitu. Suka-suka begitu kan. Nah orang yang memang gak punya capability atau yang orang yang benar-benar minim ya saudara, punya kecenderungan, saya nggak bikin stigma. Semua orang yang gak sekolah orangnya begitu, enggak. Maksud saya punya kecenderungan, orang cepat untuk bereaksi. Nah Yefta tuh gak gitu, langsung diangkat jadi kepala, dia bilang, wah jadi kepala, oke, kita kumpul semua ya, mana? Gitu kayak, saya ingat lah waktu masih SMP, SMA, orang-orang kampung di Indonesia kalau ribut tuh gampang banget. Apalagi kalau ada orang nginjek ayam. Waduh, bukan nginjek, ngelindes. Itu harga ayam bisa orang mati digebukin loh. Bayangin. Baru begitu. Atau maling sendal apa aja orang digebukin sampai pupuk. Saya sering ngelihat saudara. Di kompleks apa. Ini tadi maling nih udah mau ngambil motor. Ada yang mau ngambil apa segala, ada yang udah ngambil. Terus ditabrak motornya pakai becak, digebukin udah mau mati-mati. Padahal tuh orang juga mungkin anak istrinya ya nggak juga begitu ya. Tapi ini Yefta nggak begitu tuh. Dia nggak, kita serang ya, kita kumpulin semua, ayo nih. Gue belum tahu gua nih Yefta luar gitu-gitu kan. Dia nggak gitu. Dia tahu bagaimana harus dealing. Oke, kita kirim dulu utusan. Kita kirim utusan. Dia juga nggak dibilang Yefta pernah ada di sekolah militer dan segala, nggak pernah ada gitu. Tapi dia kirim utusan, dia tanya kenapa sih kamu punya masalah apa? Ini kelihatan loh orangnya punya intelek gitu. Orang nggak harus kaya baru bisa punya intelek. Banyak orang punya segala macam uang kelihatan kaya. Tapi sikap hidupnya nggak ada inteleknya alias kampungan. Ada. Benar nggak saudara? Ya kan? Nggak tahu menir, bahasa Belandanya nggak tahu menir. Lu nggak tahu bagaimana untuk berurusan dengan orang. Gaya kampung doang yang keluar gitu, cuma berkoar, ayo mau apa sih? Gue nggak seneng gitu. Aduh kita udah hidup di zaman 20, udah mau 22 gitu. Di zaman ini kok masih pakai urat, pakai gitu. Tenang dulu Bu, kan bisa komunikasi, bisa ngomong. Suami istri juga begitu, bisa maunya apa sih gini jangan langsung. Wah gini, lo bego lo gini-gini.
goblok lu, udah ngata-ngataan gitu kan. Jangan dulu cepet-cepet begitulah, ngomong dulu, oke. Maunya apa sih? Kamu mau aku nih gimana? Kamu gak suka aku kayak gimana? Tulis dah, gak sukanya aku kayak gimana. Nah itu kan orang yang bisa akhirnya hati tenang, dingin ya. Boleh emosi tapi kepala mesti dingin dan mesti oke, maunya gimana sekarang. Nah Yefta juga gitu. Saudara maunya apa nih? Bapak Raja maunya apa? Saya mau tanah-tanah itu yang orang Israel rebut dikembalikan. Lalu saudara lihat di situ, jawab lalu beginilah kata Yefta orang Israel tidak merampas tanah orang Moab. Nah, ini kita lihat ya. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, Yefta mulai menceritakan sejarah. Nah ini yang penting saudara. Penting bagi kita untuk mengalami Tuhan, penting. Ngalamin Tuhan penting. Tapi juga jangan lupa untuk belajar firman-Nya. Supaya kita tahu dan kita kenal Tuhan lewat apa yang pernah Dia kerjakan. Itu maksud saya. Kita kenal Tuhan, kita mengerti Tuhan lewat apa yang pernah Dia kerjakan. Kita tahu Tuhan. Nah, saya memang karunia saya menyampaikan firman Allah. Saya pernah doakan papa saya sembuh. Tapi saya masih, apakah saya punya karunia menyembuhkan apa enggak, saya masih belum begitu sure. Cuma saya pernah doain papa saya dan berapa orang sembuh ya. Tapi saya belum berani memberikan, saya punya karunia enggak. Nah, kalau saya doain orang, saya percaya Tuhan akan sembuhkan dia. Saya belum pernah doain orang mati bangkit lagi. Tapi saya bisa doain orang dan saya percaya Tuhan, kalau Tuhan bisa sembuhkan orang pendarahan, Tuhan juga bisa sembuhkan dia. Kenapa saya punya iman begitu? Karena saya baca di Alkitab. Itu makanya penting buat kita untuk baca Alkitab dan pelajari tentang Tuhan juga saudara. Ngalamin penting tapi baca. Nah ini yang Yefta jelaskan kepada Raja Moab. Jadi dia menceritakan yang sesungguhnya yang dia tahu. Sekarang kan kita makin punya wow lagi sama Yefta. Oh wow, kalau gitu ini dia bukan orang sembarangan nih. Bukan orang sembarangan kalau dia bisa menjelaskan itu. Dijelaskan oleh Yefta begini. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ya, tiba di Kadesh. Kadesh itu di sini saudara, tiba di Kadesh. Nah itu Kadesh tuh. Jadi mereka keluar dijelaskan, bangsa Israel tuh tiba di Kadesh ini ya. Tiba di Kadesh langsung dia bilang, ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada negeri Edom. Nah pada masa itu yang mimpin orang Israel, siapa saudara? Musa. Musa paham sekali bahwa orang Israel ini bukan orang-orang yang punya pengalaman berperang. Bukan. Orangnya juga gak bisa ribut gitu, berantem. Terbukti pada saat 40 tahun lebih yang lalu, Musa ngelihat orang Mesir menghantam orang Yahudi, orang Mesir, orang Israel kan. Dia bela, dia pukul, Musa pukul. Jadi dia tahu bahwa orang Israel ini, orang ini 300 tahun lebih. Berapa ratus tahun di dalam Mesir saudara? 400 tahun kalau nggak salah ya. Apa 300, 400 tahun. Ini budak, 400 tahun itu kan bergenerasi-generasi udah budak. Jadi dari nenek moyangnya tuh udah jadi pembantu. Jadi pembantu masih mendingan saudara, budak. Jadi orangnya tuh memang gak punya capability, gak bisa membela dirinya sendiri, cuma ya udah iya begitu tapi paling tukang komplain. Jadi gak bisa nih. Nah setiap kali mau melewati teritori bangsa tertentu, Musa minta izin. Ini yang dilakukan Musa. Musa minta izin. Makanya lihat, ketika orang Israel itu mengirim utusan kepada negeri Edom, saudara nanti lihat Edom ada di mana ya. Edom dengan permintaan izinkan kiranya kami berjalan, ya kan? Dia minta izin.
Tetapi raja negeri Edom gak mau mendengar. Mereka takut saudara. Kenapa saya bilang mereka takut? Mereka dengar bahwa bangsa ini punya Tuhan luar biasa. Air laut aja bisa dibelah. Bikin takut gak tuh? Ini mau lewat sini, nanti kita dihabisin, kita dijajah. Jangan deh, gak dikasih izin. Mereka juga mengirim utusan kepada Raja Moab, tapi raja ini menolak. Makanya mereka tinggal di Kades. Karena apa saudara? Mereka gak mau potong ini, tinggal sini. Padahal sebenarnya itu ke atas sini aja nih, deket. Tapi dia gak bisa lewat-lewat daerah sini nih, gak bisa. Dia tinggal di sini. Itu juga yang menjadi penyebab saudara bahwa perjalanan orang Israel memakan waktu 40 tahun. Karena ya begitu. Nanti kita lihat nih, demikian pula orang Israel, demikian dimiliki orang Israel seluruh orang Amori dari sungai. Nah ini ya. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Karena gak boleh lewat, mereka muter. Jadi ini dijelaskan Yefta. What you say katanya. Kamu bilang kita ngambil tanahmu, dengar nih penjelasan saya katanya. Kita gak pernah ngambil tanah siapa-siapa. Kita jalan aja minta-minta izin. Mesti diperhatikan. Kalau nggak diizinkan, kita muter. Nah ini penting saudara. Jadi bukan hanya gitu, enggak. Nggak diizinin lewat, dia muter tuh. Berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, berkemahlah mereka sungai Arnon. Dan tidak masuk ke daerah Moab. Tuh, nggak masuk. Lalu orang Israel datang juga lewat daerah Sihon, raja orang Amori. Lalu meminta izinkanlah kami berjalan. Raja Sihon tidak percaya kan. Lalu malah ngajak perang lagi. Dia bilang ada nih satu juga gak percaya, malah ngajak perang. Yang lain gak diizinkan gak ngajak perang. Ini ada yang ngajak perang, tetapi Tuhan Israel menyerahkan Sihon, menang. Udah ngajak perang, menang ya kita dudukin dong tanah itu, jadi milik kita dong. Tapi kan bukan kita yang mau, mereka yang ngajak kita perang. Nah ini dijelaskan di sini. Bahwa dari situ demikian dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori dari sungai Arnon ke sungai Yabok, dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Jadi dijelaskan tanah-tanah yang you maksudkan itu sebenarnya itu tanah yang sudah jadi milik kita karena mereka yang tidak menerima kita, bahkan mereka mau ajak kita perang. Karena mereka kalah, ya otomatis tanah itu jadi punya kita. Bukan kita yang cari gara-gara. Bukan kita yang, enggak. Lalu maka sekarang Tuhan Allah telah merebut milik orang Amori bangsa Israel. Engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Nah, ini dewa. Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula apakah engkau lebih baik daripada Balak bin Zapor Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau berperang melawan mereka? Ketika orang Israel dijelaskan di sini. Jika aku tidak bersalah terhadap engkau tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dan berperang melawan aku, Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon itu tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan utusan Yefta. Nah, udah, Yefta udah bikin apa yang jadi bagiannya dia kan. Dia udah jelaskan, tanah semua itu tuh tanah kita. We meant good. Kita punya ikhtiar yang baik dari awal, punya motivasi yang baik, punya niat yang baik dari awal. Gak mau mengorek-ngorek bangsa lain, gak mau bikin cari gara-gara, enggak. Kita selalu minta izin kalau mau lewat. Nggak dikasih lewat kita muter. Ada bukan hanya nggak dikasih lewat, dia ajak kita berperang, ya udah dia kalah. Daerahnya jadi kita dong. Dan sekarang kamu mau minta. Dia bilang seperti itu saudara. Bayangin ini Yefta bisa dealing. Udah ada menteri luar negeri punya ini saudara. Jadi kita lihat di situ lah, nah ini nih. Itu kan dia
dia nggak boleh lewat sini, dia muter nih. Dia muter, dia nggak boleh lewat sini, dia muter sini. Dia muter sini, dia nggak bisa ke sini-sini. Ini juga dia muter tuh. Tuh, dia muter berapa kali tuh. Baru ke atas. Dia muter. Jadi bukan cuma si Yefta bukan cuma mau ribut, mau cari gara-gara, enggak gitu. Dijelaskan dulu, tunggu ya Pak nih. Lu Bapak asal ngoceh gitu, Bapak punya buktinya enggak? Punya semua ininya. Sekarang kan orang main tanpa mencari data, kita pelajari apa, asal ngecap aja begitu. Kalau langsung ngecap kelihatan orang yang langsung paknya cocot, atasnya kosong biasanya. Nah kita lihat di sini apa yang dilakukan. Nah, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan utusan Yefta. Nah ini kan Amon, ini Sihon nih yang pernah dikalahkan. Ya jadi tanahnya Israel di sini. Si Bani Amon ini nggak mau. Nah, dari situ kita lihat saudara bahwa akhirnya, nah ini lalu dikalahkanlah oleh, kita pundur lagi ke belakang ya. Dikalahkanlah oleh Yefta saudara. Dari dikalahkan oleh Yefta itu, Yefta ini ya. Nah setelah dikalahkan ini saudara, ketika Yefta pulang setelah itu singkat cerita Yefta mengalahkan Amon. Yefta mengalahkan Amon. Sebelum Yefta mengalahkan Amon saudara, Yefta ini yang terakhir ya. Yefta mengadakan perjanjian, sumpah atau Yefta bernasar kepada Tuhan. Nah ini yang terakhir, ini juga menarik saudara. Yefta bernasar kepada Tuhan. Ibu, nah ini saya langsung baca deh. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Ayat yang ke-32, saya langsung lompat. Kemudian ayat 33, ia menimbulkan kekalahan amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Bayangkan, ditaklukkan 20 kota sama Yefta. Jadi habis udah tuh Amon. Dijelaskan baik-baik, nggak mau cari damai, ngajakin perang, ya udah. Tuhan beserta dia. Nah, ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang akan keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali, itu akan jadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah ini banyak komentator tentang hal ini saudara. Banyak komentator. Kok Yefta mengorbankan anaknya perempuan, satu-satunya anaknya loh. Dia gak punya beberapa anak, satu-satunya, kebetulan satu-satunya itu perempuan. Nah banyak komentator tuh memberikan julukan dan penilaian yang sangat negatif. Mereka bilang, wah Yefta terlalu gegabah nih buat nasar gitu. Kalau menurut saya nggak begitu ya, Yefta nggak begitu. Yefta is very positive. Kalau gegabah dan bikin nasar itu sembarangan, bersumpah sembarangan, kita kembali ke ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Loh kalau ada Roh Kudus kok bisa bikin sembarangan tuh gimana? Itu aja. Pertanyaan dijawab dengan jawaban dari Alkitab. Nah kalau mereka mau itu, argumen saya adalah lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Lalu bernasarlah Yefta. Jadi dia buat nasar juga karena roh Tuhan menghinggapi dia saudara. Dia bernasar. Hanya pelajaran bagi kita begini saudara, pelajaran bagi kita. Jadilah orang yang ya untuk ya, tidak untuk tidak. Ya. Belajarlah jadi orang yang tegas. Iya, enggak. Kayak Pak Aredi gitu loh. Saya nanti mau bawa kamu buah. Ya, dia bawa buah. Iya, enggak.
Harus bawa. Hari ini mungkin ada lagi. Oh enggak. Iya, enggak saudara. Nah dalam perjalanan pelayanan saya saudara, dalam apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, itu pernah ada beberapa orang gitu datang ke saya kadang-kadang gini. Ini juga semua udah lama ya saudara, pengalaman-pengalaman yang udah lama. Dari Indonesia gitu udah datang, Pak Sem tolong bantu saya doa, saya mau jual tanah saya. Nanti kalau tanah saya ini laku, saya kasih perpuluhan buat gereja. Doakan ya Pak, saya pokoknya janji sama Tuhan. Nah itu, janji sama Tuhan. Saya bilang, ya Bapak kita berdoa aja Pak. Saya bilang gitu, saya nggak bilang iya, enggak, kita berdoa aja Pak. Dia bilang saya janji sama Tuhan. Saya bukan nggak percaya dia pengusaha yang baik kok saudara. Saya bukan yang nggak percaya gitu saudara. Cuma maksud saya di Alkitab juga tulis kita nggak bisa bersumpah demi nama Tuhan. Kita nggak bisa bikin sesuatu untuk ini nanti untuk gereja gitu diiming-imingi itu. Kalau mau kasih ya kasih aja gitu. Kasih ya kasih aja, tapi jangan seolah-olah kasih ini nanti kalau ini terjual saya kasih. Kalau kasih ya kasih aja gitu saudara, nggak perlu pakai. Nah ada orang yang memang harus pakai janji supaya dia bisa taat. Ada orang makanya kita mortgage supaya kita taat bayar dan tepat gitu. Nah kalau biasanya gini, ada orang, no saya pinjam duit ya 10 juta, boleh, duit monopoli gitu, monopoli 10 juta. Coba ngomong gitu kan. Nggak ada perjanjian, nggak ada hitam di atas putih. Ya nanti tiap bulan saya bayar nyicil ya. Ada masa-masa dibilang, wah no ini lagi pandemik. Di ini dulu ya, 1 bulan. Jadi nggak ini. Nah orang kenapa harus, kadang-kadang juga dia bikin natsar. Itu supaya juga dia punya ini sama Tuhan. Jadi pelajarannya gini saudara. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, jangan berjanji macam-macam sama Tuhan. Kalau kita nggak berasa dipimpin Roh Kudus gitu. Kalau kita nggak mempunyai sesuatu. Tapi biarlah kita memberi kepada Tuhan itu memang atas dasar kita sadar Tuhan sudah berkati saya kembalikan. That's it. Jadi jangan pernah kita berbikin apa-apa. Nah waktu cerita itu saudara kita berdoa. Tuhan kita berdoa supaya Tuhan tolong lancarkan semua. Singkat cerita, nggak goal, tanahnya nggak kejual, akhirnya ketahuan bahwa tanah itu tanah sengketa, orangnya nggak balik lagi ke gereja. Karena apa? Segala sesuatu bisa berubah. Amin saudara? Segala sesuatu bisa berubah. Jadi jangan janji-janji nanti kalau saya ini dapat bonus dari kantor, dari tempat kerja saya dapat bonus gini-gini, tak kasih buat gereja sekian. Boro-boro nggak taunya bukan bonus, perusahaan tutup. Padahal kita udah janji. Ya kan? Jadi jangan sama Tuhan kayak, saya ngelihatnya kayak begitu, kayak kita lagi ngakalin anak kecil gitu loh. Nanti kalau tidur siang, bangun makan es krim gitu ya. Maksudnya Tuhan kalau kita mau kasih sama Tuhan, kasih aja. Gak perlu dibikin seperti ada janjinya gitu. Tuhan kalau bonus nih, kalau gaji saya naik begini-begini setelah ini tak kasih buat perpuluhan. Lah bukannya tiap gajian juga kita kasih perpuluhan. Bukannya kita apa juga kita janji, ini contoh ya saudara. Atau kita mau jual rumah, kita mau bikin apa, kita bikin janji. Kalau anak saya sembuh, kalau ini begini, aku jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Tunggu dulu loh. Jangan gampang bikin janji-janji begitu sama Tuhan. Ini secara literally kita bilang orang banyak lihat Yefta di sini kok main gampang janji. Siapapun yang keluar dari rumah itu pertama, tahu-tahu yang nongol anaknya. Nah lu. Makanya di situ dikatakan semua bisa berubah. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kalau janji Tuhan, kalau istri saya sembuh. Nah kalau istrinya gak sembuh, terus istrinya meninggal. Lu mau marah sama Tuhan? Ya kan? Justru kita pikir, ya puji Tuhan dia udah terlepas dari siksaan.
Dari sakit dia udah ada di tempat yang enak. Nah, masalahnya cuma kita di sini aja, dia udah enak itu. Tapi kalau kita semua kita pakai unsur-unsur janji. Tuhan kalau ini saya janji. Nah itu menurut saya saudara, sekali lagi saya ajak saudara ya. Pikir dulu, doa dulu. Jangan main cepet-cepet, tok gitu, jangan. Kita gak pernah tahu ke depan ini kayak apa nih, gak pernah tahu loh saudara. Gak pernah tahu ke depan bakal terjadi apa, gak pernah tahu. Ini si presiden kan juga mau bikin ketetapan nih. Mau didenda nih nanti yang gak divaksin. Bakalan it's going to be hard, bener. Yang punya employers kena fine semua. Kalau dalam waktu, dikasih waktu udah. Karena mereka udah sick and tired, udah 9 bulan di begini, oh kita punya hak dong badan kita gini. Itu sebenarnya alasan yang sama. Kita punya hak dong, apa aja yang masuk dalam badan kita kan kita punya hak. Kita punya hak sebagai wanita untuk siapa aja yang bisa ini kita mau melahirkan dia apa enggak, kita punya hak, itu sama sebenarnya. Sama. Wanita diberi hak untuk bisa diberikan liberty, dia mau keep itu atau mau gugurkan. Ini sama nih, orang-orang yang anti begitu juga sama juga. Kita kan punya hak dong untuk jajat ini. Pemerintah sekarang udah bilang, no way Jose, no way. 9 bulan, gak ada. Karena kalau gak dikerasin begini, di Rusia pemerintah kirim tentara masuk ke rumah. Gak dibuka rumah, dijebol, disuntik loh. Ada bapak-bapak takut disuntik, nah lo. Gitu kan. Nano siap-siap kalau takut disuntik, oh Nano udah disuntik. Disuntik, dimasuk rumah, loh. Karena ini gak selesai-selesai saudara. Mau berapa lama lagi nih kita terputar di dalam circle yang seperti ini. Cuma karena begitu aja. Kan ini kok tiba-tiba, kita pikir pertama, presiden, ada bagus juga nih satu gitu kan. Ada something yang, okay, this is I think is good. We moving forward. Jadi ini gimana ya gitu. Semua bisa berubah saudara. Jadi karena itu kita sama Tuhan jangan suka pakai kayak janji-janji gitu saudara. Yang bisa berjanji sebenarnya Tuhan loh. Amin saudara. Karena Tuhan gak pernah berubah, janjinya juga gak berubah. Kita janji ketemu orang aja bisa berubah. Lah kita mau janji sama Tuhan, dah ampun katanya. Gimana sih? Gak bisa saudara. Jadi di sini kita belajar bahwa marilah kita jadi ya untuk ya, tidak untuk tidak. Dan kalau sama Tuhan udah, Tuhan kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau berkati saya gak akan lupa sama Tuhan ya. Kita bisa setia sama dia saudara, perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil, perintahnya ditulis di dalam Alkitab. Suruh apa aja, dia bilang suruh kasih perpuluhan dan segala macam. Dia tulis di Alkitab, apapun yang ditulis di Alkitab itu perintah dari Tuhan. Ya jalankan saja. Kalau kita kembalikan saudara, Tuhan terima kasih, saya ucapan syukur. Udah gitu. Jangan dibikin, Tuhan saya berjanji gitu. Aduh Tuhan juga lihat, kamu kok gak ngerti sih gitu. Gak usah bikin janji-janji gitu loh. Ke depan itu juga kamu gak tahu mau ada apa kok mau. Jadi sekali lagi, ini pelajaran dari Yefta seperti itu saudara. Nah saya mau ajak saudara lihat di dalam bahasa Inggrisnya apa yang dia katakan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan aku. Then the spirit of the Lord came upon Jephthah and he passed over Gilead and Manasseh and passed over Mizpeh of Gilead. And Jephthah, ayat 30. And Jephthah vowed a vow, bersumpah. Ini kayak kita sumpah waktu kita nikah. Aku menerima engkau Afifa sebagai gitu. Aku menerima engkau Peggy sebagai istriku. Jadi bersumpah dia. Jephthah vowed a vow to the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be that whatsoever comes forth of the doors of my house to meet me when I return in peace from the children of Ammon shall surely be the Lord's. Nah sebenarnya bahasa aslinya itu memang ada kata yang bisa dipakai and dan bisa dipakai or.
Jadi ini kuncinya ada di sini aja saudara. Kuncinya ada di sini. Bisa dipakai or. Jadi si Yefta lagi bilang apapun yang keluar. Nah whatsoever itu bahasa aslinya itu punya karakter maskulin. Nah yang keluar kan bukan maskulin. Nah biasanya kata-kata yang ditulis maskulin itu hewan. Dia mungkin pikir nanti yang keluar ada kambing gua keluar kali, ada domba gitu kan, kadang juga begitu. Pikir ada dia punya kucing, anjingnya dia keluar. Jadi dia kata whatsoever itu di dalam bahasa asli punya kandungannya maskulin. Artinya apa? Yang banyak berhubungan dengan hewan itu. Atau dikata secara literally ya bukan anak yang perempuan. Tapi dia bilang whatsoever came forth dia akan menyerahkannya bagi Tuhan, atau makanya ada kata or, atau kalau nggak ada yang keluar, dia bilang, kalau nggak ada yang keluar, saya akan mempersembahkan persembahan bakaran. Itu. Karena Yefta tahu saudara, Yefta baca hukum Musa, makanya dia bisa jelaskan perjalanan Israel tuh dia tahu. Dia tahu di hukum Musa, Tuhan itu tidak mau kita mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Karena dewa-dewa yang dulu itu persembahan anak. Kan di Indonesia juga mau ini biar panen sapi dimasukin di gunung kan gitu. Zaman dulu anak kecil semua. Makanya itu Abraham gak pernah terjadi untuk membunuh Ishak. Gak pernah. Tuhan tahu. Tuhan tahu juga tuh. Stop Abraham. Jadi kalau kamu lakukan, kamu seperti bangsa lain. Yang hanya bisa lakukan itu aku, Tuhan, yang mengorbankan anakku. Nah Yefta tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang anaknya dibakar gitu. Persembahan bakaran anaknya dibakar. Tuhan, Yefta tahu. Karena itu Yefta bilang apapun yang keluar, kalau gak ada yang keluar, or saya akan mempersembahkan korban bakaran. Itu dia di situ saudara. Jadi saya lihat bahwa Yefta ini orang yang dipimpin roh. Dia juga bukan orang yang asal, tuh saya janji Tuhan, gak gitu juga. Karena apa saudara? Kalau dia janji, sekarang ceritanya kan berlanjut. Kalau anak perempuannya, papi nih, nanti ya begitulah si princess. Kalau dia princess ya, perempuan yang dari kecil udah dramanya udah banyak. Aduh papi, kita kan gini masa mau dibakar gitu kan. Nanti dia keluar ngambek, papi nih. Mami Yefta tahu begitu. Orang yang dipimpin roh dia dapat hikmat Tuhan. Dan Tuhan dipimpin roh dia tahu. Makanya saudara lihat anak perempuannya juga baik. Ayat 35. Dikatakan kan, ketika Yefta pulang, tampaklah anak perempuannya menyongsong dengan menari rebana. Papi! Wah, Yefta lihat, aduh hancur hatinya, dia kaget. Nah demi dilihat dikoyakan bajunya. Anakku, engkau membuat hatiku hancur. Engkaulah yang mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur. Ya dia bergumul juga saudara, mempersembahkan anaknya itu. Tetapi jawabnya kepadanya ayat 36, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar. Lah kok anaknya bisa begitu juga saudara. Sama seperti Ishak. Ishak juga gak ngelawan sama bapaknya. Padahal Ishak udah remaja itu. Dia bisa aja, papa nih. Kalau Ishak dan Abraham orang Manado udah bilang, papa nih pegila ya. Wah udah. udah bilang, ini udah bisa melawan. Anak ini juga enggak, bapak kalau bapak sudah mau bernasar, papa kalau udah janji sama Tuhan, papa bikin aja. Anak perempuannya bisa baik gitu. Karena Tuhan telah mengadakan kepadamu pembalasan terhadap musuhmu. Ini anak perempuan yang ngomong saudara. Nah anak perempuannya juga begini. Hanya izinkanlah papi aku melakukan hal ini. Izinkan aku pergi ke gunung 2 bulan. Dengan teman-temanku 2 bulan.
Aku ingin menangisi kegadisanku bersama teman-temanku. Sekarang apakah bisa berubah janjinya kalau Yefta nggak dipimpin roh, pertama anaknya bisa kabur, pertama kali dari rumahnya anaknya bisa kabur. Oke deh anaknya nggak bisa kabur, anaknya baik misalnya. Tapi kedua adalah teman-temannya. Nah ya kalau teman-temannya nggak baik gimana saudara? Pergi sama anaknya. Aduh loh Noni, nih kamu digituin. Jangan mau sama papimu. Girls power gitu-gitu kan. Mesti stand up dong gini. Gak bisa begitu, udah kabur aja kamu gak mau begini, kabur. Bisa dia gak pulang loh saudara. Bener gak? Makanya janji sama Tuhan tuh mesti bener-bener kalau Roh Kudus gak bicara sesuatu, jangan. Saya percaya orang tua saya, mama saya waktu ada di dalam pergumulan, dia dapat sesuatu. Karena ya sekarang kejadian anaknya dipanggil dia jadi hamba Tuhan kok. Bukan cuma ini. Saya dari awal saya bicara sama Theodore itu. Kamu nanti lanjutin papa ya, Tuhan kasih dia panggilan. Gak bisa bicara gini-gini, udah mulai ngemsi di depan. Tapi saya gak pernah janji Tuhan, kalau dia nanti tumbuh jadi sehat, jadi gini, jadi hambamu. Enggak, saya bilang Tuhan pakai dia, udah gitu aja. Ya anak ini punya Tuhan, ngomong punya saya. Iya kan? Jadi kalau sama Tuhan, kalau dilihat anak sekarang teman-teman yang perempuan, kalau temannya ngawur, tuh anak gak pulang. Lalu dilihat ayat yang 39, setelah lewat 2 bulan, kembalilah ia ke ayahnya. Wah. Jadi akhirnya anak perempuannya tuh jadi seperti biarawati. Dipersembahkan seperti Samuel ke dalam rumah Tuhan. Dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Sembelit enggak menikah. Dan jadi kebudayaan, saudara baca ayat 40. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel, khususnya ya perempuan ini, selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta. Meratapi ini sebenarnya bahasa aslinya tuh seperti menyanyikan, memperingati. Menyanyikan, memperingati. Jadi akhirnya jadi budaya. Nah kalau gak dipimpin roh kok bisa jadi begitu saudara. Bisa jadi budaya yang baik. Maksudnya baiklah, mereka kan menyanyi mungkin memperingati anak perempuan Yefta ini seorang yang dengar-dengaran kepada orang tua, taat kepada Tuhan, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan lain-lain. Inilah yang didengung-dengungkan. Bukankah itu sesuatu yang baik? Nah banyak komentator itu di area ini mengenai mempersembahkan, mengorbankan anak perempuan itu selalu mandangnya negatif. Harus masuk terus ke dalam bahasa aslinya dan dilihat itu. Ternyata antara kata and or dan whatsoever itu kuncinya ada di situ. Jadi bukan berarti anak perempuannya dipersembahkan, dibakar, enggak saudara. Jadi dipersembahkan untuk melayani Tuhan setelah itu. Tapi kan istilahnya kenapa si Yefta jadi nangis. Kalau sekarang kan kita bilang anaknya jadi pendeta. Sekarang sih seneng kayaknya dulu. Tapi 20, 30, 50 tahun yang lalu kalau ada yang bilang anaknya jadi pendeta. Waduh mau makan apa nak? Gitu kan. Mau jadi apa tuh hidup. Karena memang zaman dulu itu saudara. Aduh hamba Tuhan hidupnya bergantung dari belas kasihan orang. Ke dokter aja. Saya pernah di gereja Protestan gitu ya. Ada pendeta yang tinggalnya di konsistori, itu istilah Belanda sebenarnya. Jadi gereja itu punya rumah di samping, itu biasanya pendetanya tinggal di situ. Dan pendetanya tuh diangkat oleh jemaat tinggal di situ. Dikasih, kadang dikirim makan apa. Kalau sakit apa, nanti kalau ada kebutuhan ditampilin di depan atau di dalam buletin. Pendeta kita sedang ini duit yang dikeluarkan, laporan keuangan ditulis. Pendeta membutuhkan obat dan ini ditulis di situ. Menurut saya sih itu dipermalukan menurut saya. Dulu ya orang belum banyak ngerti sih. Makanya nggak heran kalau zaman dulu itu orang kayaknya jadi sekarang pendeta ada
Pendeta soalnya naik kapal terbang sih ya, jadi banyak orang mau jadi pendeta. Punya kapal terbang dan segala macam, wih udah beda lah pokoknya konsepnya. Tapi zaman dulu kenapa si Yefta nangis gitu saudara? Waduh kok anakku yang keluar, kenapa begitu ya? Bukankah akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan, ya bagus dong melayani Tuhan ya. Nah kenapa dia nangis saudara? Karena melayani Tuhan pada masa itu gak menikah, sembelit. Jadi keturunannya habis sampai situ. Yefta udah gak punya apa-apa, keturunan Yefta berhenti di situ. Itu yang buat dia sedih. Tapi he's man of his own word. Orang yang berdiri di atas kata-katanya. Kalau bilang ya kita percaya, dia gak pernah ini, itu dia. Jadi dari saat itu dia diangkat jadi dipandang dan dihargai oleh bangsa Israel. Orang yang tidak pernah ingkar janji. Orang yang menjalankan apa yang dia sudah janjikan. Itulah Yefta. Nah ini yang kita belajari hari ini ya saudara. Apabila hidup kita pernah tertolak seperti Yefta kecil dulu. Dulu waktu kecil yang tahu saudara dengan Tuhan. Nah Tuhan mau membereskan area itu. Tuhan juga mau memimpin hidupmu untuk membersihkan semua sikap hatimu yang masih salah di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau agar engkau bukan hanya mengenal, mengalami Tuhan, tapi belajar siapa itu Tuhan. Lewat firman Allah. Karena itu kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Allah, mengenal Tuhan, kita bisa jadi orang yang pandai membawa diri. Pandai bergaul, pandai membawa diri, pandai berkomunikasi dengan orang, pandai menempatkan diri kita di hadapan orang seperti Yefta. Menjadi pemimpin saudara. Dan orang yang bisa juga saudara hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam penyembahan. Mungkin bisa diputar yang background music. Kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini saudara. Firman Tuhan mengajar kepada kita, mengingatkan dari kehidupan Yefta yang pernah tertolak. Tapi Yefta tidak dendam, tidak marah. Tapi Yefta justru datang menghadap kepada Tuhan. Dan Yefta juga hidup mengenal siapa Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang dia perbuat. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu dia dealing dengan Raja Amon. Dan dia menang di dalam pergumulan itu. Dan dia juga orang yang berkata ya untuk ya, tidak dengan tidak. Belajar mengendalikan lidah dan perkataan kita. Dan belajar untuk hidup sebagaimana apa yang Tuhan mau. Jangan mudah berjanji kalau kita punya kebutuhan sesuatu kepada Tuhan. Segala sesuatu dapat berubah, tetapi hanya Tuhan yang tidak dapat berubah. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita saudara. Bahkan dari hal-hal yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu, bahkan masih saat kita kecil, kita tidak sadar. Tapi Tuhan mau mengobati, menutup semua itu dengan kasih-Nya. Sore hari ini kita belajar bahwa apabila kita tinggal di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memimpin langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Terima kasih Tuhan pada masa ini ya Tuhan, apabila kami sudah mendengar firman-Mu, kami berdoa biar kebenaran firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Akan menolong kehidupan kami untuk menyikapi hidup kami. Melihat apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yefta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa mungkin pada masa ini ada orang-orang yang punya kebutuhan. Ada orang-orang yang punya
keperluan di mana Tuhan menjamah hidup mereka. Kami berdoa biarlah Roh Kudus akan melayani setiap kami pada hari ini. Kami berdoa biar kebenaran firman Allah akan masuk dan mengubah hati dan pikiran kami. Dan kami belajar seperti Yefta untuk tidak menaruh dendam, tetapi belajar untuk mengampuni. Belajar untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kami percaya pada hari ini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga yang melihat tayangan khotbah ini secara online bisa ikut juga memberikan persembahan lewat Zelle atau Venmo dengan address faithfulfic@gmail.com. Atau kalau mau memberikan cash atau cek bisa menghubungi Pak Samuel Gosal dengan nomor telepon yang tertera di screen saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami berdoa sore hari ini biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Kami menyembah Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Memberikan kembali kepada Tuhan sebagaimana kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu Saudara melalui pemberian yang langsung di dalam rumah Tuhan, dan juga Bapak Ibu yang sudah memberi lewat pemberian Venmo atau Zelle. Kami mengucap syukur, biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dengan Pak Samuel Gosal. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat tertarik dengan sejarah dan penjelasan Pastor Semi pada hari ini. Sangat sungguh menarik karena bukan hanya memberikan kita firman tetapi memberikan kita background di dalam sejarah perjalanan orang Israel. Kalau saudara-saudara diberkati Tuhan dengan bisa pergi ke Israel, saudara-saudara bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana perjalanan orang-orang Israel itu. Dan pada hari ini kita mendengar tentang seorang hakim yang diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita membaca satu verses di Alkitab tentang misalnya Daud tahu-taunya bisa mengalahkan Goliat. Tetapi kita tuh nggak tahu banyak tentang sejarahnya Daud tuh seperti apa. Kenapa kok dia bisa berani mengalahkan Goliat yang begitu besar? Sama dengan hakim pada hari ini yang kita dengar di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat dia bergabung dengan perampok. Kalau seseorang bisa bergabung dengan perampok, itu artinya pada zaman dulu itu ya, dia mempunyai capability
untuk fighting, untuk berperang melawan siapapun juga. Karena perampok itu biasanya tuh merampok orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka rampok. Kalau mereka nggak bisa berperang, mereka nggak bakal bisa merampok. Karena yang dirampok itu akan melawan. Jadinya kalau kita bisa menyelidiki lebih banyak lagi tentang tokoh yang kita dengar pada hari ini, kita akan mengerti kenapa kok orang Israel bisa minta dia untuk, oh kamu jadi pemimpin kita. Karena kenapa? Karena orang Israel tahu dia backgroundnya seperti apa, sehingga mereka mau memakai dia. Mereka nggak sembarangan bilang, oh pakai aja itu tuh, yang badannya gede tuh yang bisa berantem. Semua orang bisa berantem, tetapi orang yang dipakai Tuhan itu lain dengan orang yang hanya bisa berantem atau bisa berperang. Jadinya mempelajari tentang Alkitab dan mengetahui latar belakang tokoh yang kita dengar ini, itu sangat penting. Makanya sejarah di dalam Christianity itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan seperti biasanya, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun untuk melaksanakannya. Dan juga untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, bisa memberikan melalui faithfulfic@gmail.com dan bisa masuk melalui Zelle atau Venmo dan bisa menggunakan kedua Zelle atau Venmo ini. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan setiap hari Jumat dan hari Rabu gereja FIC mengadakan virtual praying yang saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual praying kita pada jam 8 malam. Dan di Indonesia Pastor Daniel Hairudin juga memberikan atau mengadakan virtual praying yang diadakan pada hari Senin sampai hari Kamis. Karena diadakan pada jam 5 pagi waktu Indonesia, berarti waktu Amerika atau waktu California jam 3 sore. Jadi saudara-saudara yang ingin ikut di dalam virtual pray bisa mengikutinya pada jam 3 sore. Dan seperti biasa juga, Pastor Semi juga mengadakan firman pendek yang diberikan nama T180 yang saudara-saudara bisa ikut sebagai santapan rohani saudara-saudara semua. Dan seperti biasanya mari kita bawa di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan doa, saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia dan Israel, dan jangan lupa untuk membawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Afghanistan. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy supaya mereka dipakai lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Dan pada hari ini kita akan merayakan satu hari bahagia, yaitu hari ulang tahun dari Pak Stefano Subandi. Happy birthday. Stefano adalah hamba Tuhan, maksudnya pengikut Tuhan yang setia, the faithful servant of God. Dan kita akan merayakan hari ulang tahun Pak Stefano pada hari ini. Saya undang Pak Stefano untuk maju ke depan dan juga dengan Afifa dan anak-anak supaya diberkati oleh gembala kita Pastor Semi. Happy Sunday saudara-saudara semua. Terima kasih Pak Aseng. Sambil kita menunggu yang berulang tahun saudara, tadi saya ini juga dengan apa yang Pak Aseng katakan ya. Maksudnya kalau Yefta itu tidak punya kemampuan untuk maksudnya bela diri atau apa gitu ya. Dia nggak mungkin bergabung dengan para preman itu saudara. Dan kalau misalnya orang-orang preman atau perampok nggak punya kemampuan untuk bela diri atau berkelahi juga, mereka nggak jadi perampok, mereka jadi pengamen. Gitu ya. Dia nggak jadi pengamen aja gitu kan. Jadi memang udah jadi dia dianugerahi Tuhan sebuah, yaitu memang orang-orang yang bisa begitu saudara itu memang ada karunia lah. Mereka tahu cara mengolah diri, tahu cara
segala macam itu memang ini juga dari Tuhan. Dan keluarga Yefta tahu itu. Dan mereka memang datang kepada Yefta untuk akhirnya meminta Yefta memimpin mereka. Jadi ya sungguh luar biasa. Saya juga diberkati waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Jadi ya ada banyak hal yang diungkapkan. Jadi kita tahu juga kenapa dia bisa seperti itu, latar belakang dan lain-lain. Sungguh luar biasa kita diberkati. Dan hari ini juga kita akan mendoakan Bapak Stefano Subandi dengan istri dan anak-anak. Iya, mari. Jadi umur berapa? 25 ya, 25 jalan 6 tahun apa? Oh, gitu. Oke. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mendoakan Pak Nano. Iya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Kalau pada hari ini Tuhan sudah memberikan 1 tahun usia tambah bagi Pak Stefano. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebagai tubuh Kristus kami mengangkat tangan kami mendoakan Pak Nano ini Tuhan biarlah diberkati Tuhan, diberkati di dalam hikmat kebijaksanaan, diberkati Tuhan memberikan kesabaran dan biarlah roh Tuhan memimpin hamba-Mu ini Tuhan sehingga dapat memimpin istri dan anak-anak menjadi imam di dalam keluarga, berkati pekerjaan, pelayanannya dan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan kami percaya ada waktunya Tuhan akan menggenapi semua itu di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pekerjaannya saat ini, Tuhan juga urus campur tangan lewat segala sesuatu yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan menggunakan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Afifa sebagai istri dan ibu rumah tangga, anak-anak Max and Jax kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah. Ini dia. Selamat ulang tahun Pak Nano. Kami sebagai keluarga Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih atas kesetiaannya, pelayanannya, dan kerja kerasnya buat Tuhan. Semua Tuhan Yesus memberkati kehidupannya. Dan jangan lupa habis ini foto-foto. Tuhan Yesus berkati. Happy birthday. Ya. Selamat ulang tahun. Rambutnya baru ya. Ini. Puji Tuhan. Mari kita berbangkit berdiri bersama saudara. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Atas kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah datang pada sore hari ini. Berkat Tuhan melimpah dan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, kekasih-kekasih Kristus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kasih anugerah dan kekuatannya yang luar biasa menyertai engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, rumah tanggamu, di dalam pekerjaan usahamu, dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan biarlah pimpinan melalui rohnya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.